Assalamualaikum. Ya, kedengarannya? Terdengar Ustadz, Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya sambil menunggu yang lain. Ya, baik, silakan Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus mengikuti pengajian rutin kita, mengaji tentang ilmu din ad-daruri dalam keadaan sehat wa afiah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai pengajian kita ini, pengajian rutinitas, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah yang kita tujukan pertama bagi yang masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang barokah, selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita tujukan kepada yang sudah meninggal, semoga Allah taala ampuni dosa-dosanya dan diluaskan kuburannya, serta dikhususkan kepada salah satu syekh kita namanya Syekh Abdul Razak Asy-Syarif. Jadi beliau salah satu syekh. Kita khususkan bacaan Al-Fatihah dengan ikhlas karena Allah dan makharijul huruf yang benar dan panjang pendeknya yang benar. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, mari kita saling menasihati satu dengan yang lain, yaitu sebelum kita memulai daris kita, sebelum kita memulai amal baik kita, mari kita tata niat kita niatkan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu atau perbuatan baik maka akan dianggap akan dapat pahala kalau itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kemarin kita sudah menjelaskan tentang perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Kemarin kita sudah menjelaskan di antara perkara-perkara yang membatalkan sholat itu adalah berbicara dengan bicaranya manusia. Baik dua huruf ataupun satu huruf. Baik dua huruf, baik memahamkan atau tidak dua huruf ini, atau satu huruf tapi yang memahamkan. Kecuali kalau bicaranya tersebut itu adalah bicara yang ketika orang tersebut itu lupa dan sedikit. Berapa kemarin kita jelaskan ukuran sedikit itu tidak melewati 6 kata urfi. 6 kata secara kebiasaan manusia. Kebiasaan manusia tentu orang-orang yang berilmu tentunya begitu. Dan disyaratkan juga ketika batal itu orangnya tersebut itu tahu keharaman, disengaja, ya kan? Kemarin disengaja serta
ingat bahwasannya dia itu di dalam sholat. Kemarin kita sudah jelaskan. Kemudian juga salah satu yang membatalkan juga itu adalah perbuatan yang banyak. Kemarin kita jelaskan perbuatan yang banyak itu banyak perbedaan. Kalau di sini disebutkan itu ada dua perbedaan. Ada dua pendapat ulama yang masyhur di kalangan Syafi'iyah yang dinamakan perbuatan yang banyak ketika sholat yang bisa membatalkan sholat itu adalah 3 harokah, 3 gerakan yang secara berturut-turut. Ini masyhur. Masyhur terkenal di kalangan kita Syafi'iyah. Tapi jangan lupa juga ada pendapat lain, diantaranya adalah yang dinamakan perbuatan yang banyak di dalam sholat, bukan gerakan yang di situ adalah gerakan sholat, di luar itu maksudnya, bukan gerakan seperti ruku, sujud, bukan itu, selain itu maksudnya. Jadi gerakan yang banyak, perbuatan yang banyak, di luar gerakan sholat, di dalam waktu sholat, yang membatalkan menurut pendapat lain itu adalah gerakan yang seukuran dengan kadar 1 rakaat. Berarti ini kan lama. Apa bisa memakai ini? Bisa aja gitu. Dan kata para ulama juga yang kedua ini atau yang pertama lah kalau disebutkan dalam kitab Mukhtasar itu lebih kuat dalilnya. Karena berdasarkan hadis yang ada di Musnad Imam Ahmad bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sholat kemudian ada Sayyidah Aisyah datang kemudian Nabi itu melangkah ketika itu sholat itu melangkah ke arah pintu kemudian membukakan pintu kemudian dia kembali ke posisi semula yaitu apa? Yaitu meneruskan sholat di tempat di mana dia sebelum dia bergerak ke arah pintu. Kata para ulama, gerakan Nabi ini yang membukakan pintu untuk Sayyidah Aisyah itu tidak mungkin kurang daripada 3 ataupun hanya 3 gerakan, mesti lebih itu begitu. Ini pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya ukuran gerakan perbuatan yang banyak yang bisa membatalkan sholat itu adalah ukuran 1 rakaat. Kemudian juga salah satu perkara yang membatalkan sholat juga adalah gerakan yang terlalu seperti melompat. Seperti melompat karena apa? Karena itu sudah keluar dari gerakan orang sholat namanya melompat. Nggak ada orang sholat melompat itu nggak ada. Makanya di situ membatalkan meskipun 1 gerakan. Tapi karena terlalu gerakannya tersebut itu membatalkan. Kemudian juga menambahi rukun fi'li, rukun perbuatan. Seperti dalam 1 rakaat itu rukuk 2 kali. Selain daripada rukuk yang disyariatkan 2 kali tentunya. Kayak seperti sholat wajib yang kita bicarakan kan sholat wajib. Sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, ya kan? Subuh itu. Maghrib itu juga. Jadi menambahi rukun gerakan seperti ruku, seperti sujud, seperti i'tidal, seperti berdiri itu kan rukun-rukun fi'li. Dalam 1 rakaat kok 2, maka itu juga membatalkan. Kemudian 1 gerakan meskipun itu tidak terlalu gerakan tersebut, tapi tujuannya untuk tujuannya untuk main-main. Seperti yang biasa gerakan kalau tidak ditujukan untuk main-main itu tidak membatalkan. Seperti apa? Kedipan mata. Kedipan mata itu kan gerakan yang banyak, tapi itu merupakan pengecualian. Karena pergerakan itu gerakan-gerakan yang tidak terlalu gitu. Tapi kalau tujuannya adalah untuk main-main, seperti kedipan mata, ketika ada orang lewat umpamanya, mengedipkan mata, begitu tujuannya main-main,
maka apa? Maka batal sholatnya. Juga termasuk perkara yang membatalkan sholat itu adalah makan minum. Makan dan minum. Kecuali dalam keadaan lupa dan sedikit apa yang ia makan dan apa yang ia minum. Yang sedikit apa yang ia makan dan minum. Tapi kalau dia itu makan minum meskipun sedikit dan tidak lupa, sengaja begitu meskipun sedikit, seperti apa contohnya? Seperti ketika seseorang tersebut itu makan, kemudian ada sisa makanan atau minuman, karena tidak berkumur kan, makanya kan disunahkan untuk berkumur. Manfaatnya itu, supaya tidak ada sisa-sisa makanan. Kalau dia mengerti bahwasanya makan minum itu haram, dalam apa namanya dalam sholat disengaja kan, meskipun sedikit, maka itu membatalkan. Maka itu membatalkan. Beda kalau dia lupa, tidak sengaja dan sedikit, bukan banyak, maka itu tidak membatalkan. Beda kalau di dalam bab puasa kan, kalau bab puasa itu kan kalau dia lupa sebanyak apapun yang ia makan, sebanyak apapun yang ia minum, maka itu tidak membatalkan. Tapi dalam sholat, kalau dia lupa, asalkan apa yang ia makan dan minum itu sedikit, maka itu tidak membatalkan. Kemudian juga yang membatalkan sholat itu adalah niat untuk memutus sholat. Jadi dia sudah takbir, kemudian ketika takbir itu dia niat untuk memutus sholat, maka langsung sholatnya ini apa namanya sholatnya itu batal. Atau niat untuk menggantungkan memutus sholat pada terjadinya sesuatu. Ketika sudah masuk sholat, sudah takbir, dia dalam hatinya begini, kalau nanti kan dia punya jemburannya, kalau nanti hujan, nanti saya akan batalkan sholat saja. Langsung seketika itu batal sholatnya. Beda kalau umpamanya hanya sekedar lintasan. Lintasan itu adalah sesuatu yang datang kepada pikiran kita, yang kita itu tidak mampu untuk menolaknya. Datang tiba-tiba begitu, langsung kita buang. Maka itu tidak membatalkan sholat. Juga disebutkan di sini watabtulu aidon, dan sholat itu dianggap batal juga bi ayam dia sekira lewat berlalu ruknun satu rukun min arkanis sholati dari rukun-rukun sholat ma'awujudis syaki serta disertai dengan adanya ragu. Ragu dalam apa? Fi niyatis sholati, pada niat sholat. Karena pikirannya tersebut itu kemana-mana, ketika dia berdiri untuk melakukan sholat, dia apa? Tidak konsen, tidak menghadirkan niat. Sehingga ya karena sudah kebiasaan begitu ya membaca takbir aja. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tapi dia tidak apa namanya tidak konsen begitu. Sehingga berlalu darinya itu satu rukun. Berlalu darinya satu rukun. Seperti ketika dia sudah rukuk, habis rukuk, ketika rukuk begitulah, begitu kan? Dia itu ragu. Ragu apa tentang niat? Saya tadi ketika takbiratul ihram niat apa belum ya? Saya tadi niat sholat zuhur apa niat sholat asar ya? Langsung seketika itu dibatalkan. Karena batal. Karena ragu tentang adanya niat. Pada waktu takbiratul ihram. Kan niatnya itu diletakkan pada waktu takbiratul ihram. Dia ragu. Apakah dia sudah niat apa belum? Begitu. Langsung dibatalkan. Karena batal. Begitu. Jadi sudah berlalu satu rukun, kemudian dia ragu tentang niat. Apakah dia sudah niat pada waktu takbiratul ihram? Niat apa? Niat sholat. Niat apa? Niat sholat zuhur umpamanya. Kan yang wajib itu kalau dalam sholat fardu itu kan sebagian ulama mengatakan harus ada fardiyah, fardu, kemudian ada qasdu, usolli itu kan, kemudian ada ta'yin.
ya kan? Ta'yin. Ta'yin itu apa? Asar dalam hatinya itu niatkan asar. Usolli fardhu zuhri. Udah itu kan yang harus. Sebagian yang lain tidak harus fardu kan? Cukup usolli zuhra. Usolli az-zuhra. Sholat zuhur. Udah. Kok dia ragu? Ketika sudah berlalu darinya itu satu rukun, seperti ketika rukuk dia itu ragu, apakah saya itu sudah niat sholat pada waktu takbiratul ihram, atau niat zuhur ataupun asar pada waktu takbiratul ihram atau belum, maka langsung dianggap batal. Udah, langsung batalin. Kemudian, apakah membatalkan sholat tersebut itu boleh? Lah ini kan bukan sholat namanya, kan batal. Awalnya kan kalau memutuskan perkara yang wajib itu kan nggak boleh, kecuali karena uzur. Kecuali karena uzur. Kalau ini kan pertama karena uzur, juga tidak sholat dia karena batal. Karena ragu tentang niat takbir pada waktu takbiratul ihram. Sudah berlalu darinya satu rukun, kemudian dia ragu apakah dia itu sudah niat pada waktu takbiratul ihram atau belum, maka langsung batal. Jadi batalkan kemudian diulangi lagi, kemudian niat gitu. Niat dan takbiratul ihram. Fi niyatis sholati hal atabiha aula fi takbiratul taharrum. Apakah jadi ragu tentang niat sholat, apakah dia sudah niat pada waktu takbiratul ihram, niat sholat pada waktu takbiratul ihram atau belum. Ka'ayyan taqila min ruknin fi'lin ila ruknin fi'li. Seperti ketika dia itu berpindah dari satu rukun fi'il ke rukun fi'il yang lain. Rukun fi'il di sini seperti umpamanya berdiri. Berdiri kan? Setelah dia berdiri itu kan berarti rukun fi'il yang kedua itu kan rukuk. Berlalu darinya itu rukun fi'il berupa rukuk, berupa berdiri. Ketika rukuk, karena sudah berlalu dari rukun fi'il yaitu berupa berdiri, ketika rukuk dia itu ragu tentang apakah dia itu sudah niat sholat pada waktu takbiratul ihram atau tidak. Maka disitulah nanti batal sholatnya. Ila ruknin fi'lin akhar ma'asyaki disertai ragu fi niyatit taharrumi pada niat takbiratul ihram. Au yatula zamanu syaki ataupun zaman waktu ragu itu lama. Walau lam yamdi ruknun, walaupun belum lewat satu rukun, fa inna sholat tetap tuduh bidalik. Maka sholatnya itu batal. Begitu juga. Jadi atau masa ragunya itu masa ragunya itu lama. Kayak seperti umpamanya biasanya orang tersebut itu ini kan ketika sholat kemudian dia membaca Al-Fatihah, kemudian dia yang dibaca itu ini surat Yasin, umpamanya. Dari semenjak dia membaca surat Yasin sampai habis membaca surat Yasin, timbul ragu pada waktu itu. Timbul ragu pada waktu itu sampai selesai membaca surat Yasin. Itu di dalam sholat itu. Meskipun tidak sampai ruku, dia itu belum melewati ruku, belum berpindah dari rukun fi'il, rukun perbuatan ke rukun perbuatan yang lain, maka itu bisa membatalkan sholat. Karena apa? Karena masa ragunya itu lama. Gitu. Jadi bagi para jamaah sekalian yang pernah mengalami seperti ini, diingatkan atau bahwasanya kalau terjadi begitu maksudnya, kalau terjadi pada jamaah itu langsung dibatalkan. Apa itu yang terjadi? Kalau terjadi bahwasanya ragu tentang niat sholat, itu sudah niat pada waktu takbiratul ihram atau tidak, setelah berlalu darinya satu rukun fi'il itu kayak seperti berdiri, kemudian dia ragunya itu terjadinya pada waktu rukuk umpamanya. Atau masa ragunya itu, ragu tentang apakah dia sudah niat
sholat ketika takbiratul ihram atau tidak, masa ragunya itu lama. Kayak seperti yang kita contohkan itu, maka sholatnya itu batal, langsung dibatalkan begitu. Karena ragu tentang niat sholat pada waktu takbiratul ihram dan masa ragunya itu lama begitu. Berbeda kalau umpamanya dia itu ragunya itu tapi sebentar begitu langsung hilang. Seperti umpamanya dia niat ketika takbiratul ihram itu dia niat menghadirkan niat begitu. Kemudian habis itu datang ketika dia membaca Al-Fatihah, dia itu apa? Dia itu ragu. Ketika membaca awal suratul Fatihah, kayak seperti kita itu kan rentan dengan keraguan dan bahkan rentan dengan lupa. Karena apa? Karena kita itu sering berbuat maksiat gitu. Makanya kan salah satu dari penyebab orang tersebut itu mudah lupa ataupun sering ragu itu adalah perbuatan maksiat yang banyak kepada kita itu. Makanya itu katanya kalau seseorang tersebut itu ragu ketika dia membaca Al-Fatihah, setelah dia membaca takbiratul ihram, kemudian menghadarkan niat ketika itu, niat apa? Niat sholat, kemudian dia membaca Al-Fatihah. Langsung datang keraguan apakah saya itu sudah niat apa belum pada takbiratul ihram. Karena banyak dosanya kita itu kan sering lupa begitu. Maka kalau sebelum dia selesai dari membaca Al-Fatihah kemudian hilang, maka itu cepat berarti hilangnya keraguan itu cepat. Sebelum dia selesai membaca Al-Fatihah, oh iya yakin tadi saya itu sudah sudah niat sholat pada waktu takbiratul ihram. Maka hal yang seperti itu, niat ataupun ragu tentang niat sholat pada waktu takbiratul ihram dan tidak lama, cepat dan belum sampai melewati satu rukun, maka itu tidak batal. Maka itu tidak membatalkan. Yang membatalkan itu kalau sudah melewati satu rukun, rukun fi'il, dia pada rukun fi'il yang lain, kemudian di situ ada keraguan tentang apa? Tentang niat sholat pada waktu takbiratul ihram meskipun tidak lama maksudnya, karena sudah kelewat satu rukun atau belum sampai kelewat satu rukun, tapi lama begitu masa ragunya, maka itu juga dianggap membatalkan sholat. Kira-kira dipaham ya, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perlu diketahui bahwasannya para jamaah sekalian yang telah kita jelaskan ini dari bab toharoh itu yang pertama sampai ini itu adalah syarat-syarat sahnya sholat. Supaya sah, dikatakan sah, itu kan, sholatnya itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan ini. Di antaranya kemarin kita sudah jelaskan harus mengetahui waktu sholat, harus mengetahui arah kiblat, harus mengetahui arah kiblat dengan perincian-perincian yang kemarin kita jelaskan. Kemudian harus mensucikan dirinya, tempatnya, dan pakaiannya dan yang ia bawa dari najis, ya kan? Kemudian tidak meyakini sholat yang wajib itu sebagai sunnah, itu tidak menentukan, tidak meyakini rukun-rukun tertentu itu sebagai sunnah, gitu kan? Mengetahui tentang kefarduan, kewajiban sholat yang akan ia lakukan sholat. Itu kemarin yang kita jelaskan semuanya. Mandi, wudhu, dan lain sebagainya. Itu semuanya syarat supaya sah sholatnya. Kalau sudah terpenuhi semuanya ini, maka dikatakan sah. Tapi apakah itu diterima oleh Allah? Apakah berpahala? Maka harus ada syarat lain. Maka harus ada syarat lain. Apa itu? Akan kita jelaskan ini. Jadi
Yang telah lalu itu supaya mengetahui sholat kita itu sah atau tidak. Makanya dinamakan syurutu sihhatis sholat. Syarat sah. Karena syarat itu ada dua. Ada syarat sah, ada syarat qabul. Syarat sah itu syarat yang telah kita jelaskan kemarin. Yaitu mengenai harus tahu masuknya waktu sholat. Kemudian menghadap kiblat, kemudian menutupi aurat, kemudian wudhu, begitu kan, menghilangkan najis dan lain sebagainya. Maka supaya dia itu mendapatkan pahala, artinya diterima oleh Allah, maka harus ditambah syarat berikutnya. Apa itu? Kita jelaskan ini. Faslun fasal fi bayani syuruti qabulis sholati, menjelaskan syarat-syarat diterimanya sholat. Indallahi tabaraka wa ta'ala, menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyurita, dan disyaratkan ma'ama marra, serta perkara yang telah lalu. Apa itu? Minas syuruti, dari syarat-syarat sah. Dari syarat-syarat sah. Liqabuliha, untuk diterimanya sholat. Indallahi subhanahu wa ta'ala, menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Ailitakuna makbulatan, supaya sholatnya itu diterima, fayana labihat thawaba, maka dia memperoleh sholat, dengan sholatnya itu pahala minallahi, dari Allah. Apa yang disyaratkan? Pertama, ayyak sidabiha wajhallah, dia bermaksud dengan sholatnya itu mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat yang pertama itu adalah dia itu ikhlas. Aim tisala amrillah, maksudnya mengikuti perintah Allah. Wahdahu, hanyalah Allah. Wala yakunu qastuhu sana'an nasi alaihi, dan tidaklah tujuannya sholat itu memperoleh pujian dari manusia. Wa illa, kalau dia ingin tujuannya itu memperoleh pujian dari manusia, kana muraiyan, maka dia namanya orang yang pamer. Maka tidak akan mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa, ya kan? Pentingnya orang tersebut belajar, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat itu kalau didasari dengan ilmu agama, ibadah apapun kalau didasari dengan ilmu agama, sekali lagi hasilnya banyak. Hasilnya banyak. Tapi kalau amal perbuatan yang baik tidak disertai dengan ilmu agama, hasilnya sedikit, meskipun itu sholat. Coba di sini kita jelaskan supaya kita paham bersama. Orang sholatnya itu kan tujuannya supaya mendapatkan pahala kan ya, supaya mendapatkan pahala. Sudah memenuhi persyaratan-persyaratan sah. Persyaratan sah seperti yang kita jelaskan tadi. Tapi karena dia itu tidak tahu ataupun dia itu tidak didasari dengan ilmu agama, sehingga niatnya itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, akan tapi supaya dikatakan dia rajin sholat, supaya dikatakan ia itu rajin berjamaah, supaya dikatakan bahwasanya dia itu adalah orang yang banyak taatnya. Intinya dia itu dengan amal perbuatannya mengharapkan pujian manusia. Mengharapkan pujian manusia, bukan karena ingin mengerjakan perintah Allah, bukan karena ingin mendapatkan pahala, bukan karena ingin mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ingin supaya dikatakan begini atau ingin mendapatkan pujian manusia. Maka sholatnya tersebut meskipun memenuhi persyaratan sah, dia tidak mendapatkan pahala, bahkan dia mendapatkan dosa. Dia mendapatkan dosa. Ini pentingnya kita itu belajar supaya kita itu amal perbuatan kita itu sesuai dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu, supaya sholat kita itu diterima, selain syarat-syarat sah, maka harus ditambahi lagi supaya mendapatkan pahala dari Allah. Itu yang pertama adalah bermaksud dengan sholatnya itu hanya mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala semata. Itu.
Kemudian yang berikutnya adalah wa an yakuna ma'kaluhu alladhi fi batnihi hala salatihi, dan yang kedua adalah adanya perkara yang ia makan yang ada dalam perutnya ketika ia sholat, wa malbusuhu, dan pakaiannya alladhi yalbisu, yang ia pakai hala salatihi, ketika ia sholat, wa musallahu, dan tempat sholatnya, ayil makanul ladzi yusalli fihi, maksudnya tempat yang ia sholat di atasnya, di tempat tersebut, halalan, itu halal. Coba kita itu untuk mengukur bahwasanya pakaian yang kita pakai itu halal itu bagaimana? Kalau kita tidak belajar cara untuk transaksi yang benar. Coba kita itu kalau cara untuk mengukur bahwasanya apa yang kita makan itu adalah sesuatu yang halal. Kalau bukan dengan belajar ilmu agama. Coba bagaimana? Coba kita itu perhatikan, kalau kita itu sholat, kemudian apa yang kita pakai, tempat kita juga itu adalah perkara yang halal. Itu bagaimana cara mengetahuinya kalau bukan karena kita belajar? Berarti apa? Berarti untuk mengetahui apakah yang kita makan dalam perut kita ketika sholat, yang kita pakai dari pakaian, yang kita pakai ketika sholat itu, kemudian yang kita tempati, tempat yang kita tempati ketika sholat itu halal, supaya kita mengetahui berarti harus belajar. Berarti harus belajar. Bukankah kemarin kita menjelaskan banyak orang yang sekarang ini itu tidak mengetahui cara untuk jual beli. Cara untuk jual beli. Ya yang sering kita ingatkan itu ketika seseorang tersebut itu membeli sesuatu umpamanya. Membeli sesuatu, membeli barang yang dijual begitu. Kemudian yang menjual tersebut itu bukan orang yang punya. Bukan orang yang diberi diberi amanat untuk apa? Untuk menjualkan. Untuk menjualkan. Tidak punya kuasa dia. Hanya karena dia itu mengandalkan kerabat. Karena saya kan kerabatnya. Karena saya kan adalah saudaranya. Kemudian dia menjual jualan dari saudaranya tanpa izin, bukan statusnya adalah wakil, kemudian dia menjual barang tersebut. Berarti ini sama dengan menjual barang orang lain. Berarti kan tidak boleh. Lah, orang yang beli tahu seperti itu, bahwasanya itu adalah bukan miliknya, kemudian tetap ia beli, padahal itu adalah makanan, kemudian masuk ke perut, itu berarti kan bukan barang milik dia kan, milik orang lain, meskipun secara zahir itu adalah hasil dari proses jual beli, tapi tidak memenuhi persyaratan sah jual beli. Orang yang tidak tahu bagaimana, berarti kan makan perkara yang haram. Makan perkara yang haram bukan perkara yang halal. Bagaimana sholatnya? Nah, berarti sholatnya itu ya hanya capek. Hanya capek. Meskipun memenuhi persyaratan-persyaratan yang lain, meskipun memenuhi syarat sah, tapi apa yang ia makan ketika sholat itu tidak halal. Berarti apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang gugur. Artinya dia tidak berdosa karena sudah sudah menunaikan kewajiban, karena menurut ilmunya itu sudah sah. Menurut ilmu yang ia pelajari itu sudah sah, memenuhi persyaratan sah yang lain. Tapi apakah mendapatkan pahala? Karena makanan yang ada pada dirinya ketika sholat itu haram, maka tidak diterima oleh Allah, artinya tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan sayang sekali. Padahal kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu banyak keistimewaan sholat, kita tahu itu. Kita tahu. Maka
para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala saling menasihati, penting kita itu belajar ilmu agama. Untuk supaya itu tadi, supaya kita tahu bahwasannya sholat yang ia kerjakan itu adalah sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting. Kalau enggak penting, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu, ai ilmu din ad-daruri, itu wajib bagi semua muslim. Wajib, namanya wajib itu kan kalau tidak dilakukan dosa. Dan itu berhubungan dengan ibadah kita. Itu berhubungan dengan ibadah kita. Kalau tidak penting, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan kepadanya, maka akan dimudahkan kepadanya memaham agama. Banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan keistimewaan orang yang berilmu agama. Makanya nasihat, saling menasihati satu dengan yang lain, istiqomah di dalam kita belajar ilmu agama, tentu kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah melalui nabinya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jamaah sekalian, selain ada syarat sah, juga ada syarat qabul. Ada syarat qabul, syarat supaya diterima, syarat supaya mendapatkan pahala. Begitu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, jadi yang pertama itu harus ikhlas, yang kedua itu adalah makanan yang ia makan ketika sholat, ya mencakup minuman tentunya ini, minuman yang ia minum ketika sholat, kemudian pakaian yang ia pakai ketika sholat, kemudian tempat yang ia tempati ketika sholat itu harus halal. Yang ketiga, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu dijelaskan di sini wa ayyakhsha'a lillahi qalbuhu fiha. Hendaknya seseorang yang sholat tersebut hatinya itu khusyuk kepada Allah fiha dalam sholat. Ayat sholati dalam sholat. Walau kana khusyu'uhu lahdatan. Walaupun khusyuknya itu sebentar. Fa'in lam yahsul dalik, apabila tidak dihasilkan darinya khusyuk, minhu, dari orang tersebut, fi kullis sholati, di dalam keseluruhan sholat. Ai illam yakhsha fi sholatihi. Maksudnya apabila dia tidak khusyuk sama sekali fi sholatihi, dalam sholatnya. Walau lahdatan, meskipun sebentar, tidak khusyuk sama sekali dalam sholatnya, walaupun sebentar, sahhat sholatuhu, maka sah sholatnya bila sawabin, tanpa pahala. Wal khusyu'u itu apa yang dinamakan khusyuk? Disebutkan di sini. Wal khusyu'u, yang dinamakan khusyuk, huwa yaitu istish'aru khawfil ta'zim wal ijlalillahi ta'ala, yaitu menghadirkan rasa takut, dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghadirkan rasa takut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ketika sholat, itu adalah khusyuk. Kalau tidak ada sama sekali apa yang kita jelaskan ini, khusyuk di dalam kita sholat dari awal sampai akhir tidak ada yang khusyuk, maka sah sholatnya karena memenuhi syarat sah tadi, tapi tanpa berpahala. Tapi kalau umpamanya dia itu khusyuk, umpamanya dari rakaat pertama sampai rakaat yang kedua itu tidak khusyuk. Dari rakaat kedua sampai salam itu khusyuk, maka nilai pahalanya itu dari itu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan untuk selalu kita itu istiqomah di dalam berbuat ketaatan kepada Allah, dan selalu diingatkan niat yang baik ketika kita beramal baik, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Amin amin
ya rabbal alamin. Dan juga semoga kita semuanya diberikan husnul khotimah di dalam akhir hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pada sore hari ini. Semoga ini adalah sesuatu yang jelas yang menjadi pegangan kita untuk beribadah kepada Allah, terutama tentang perkara yang berkaitan dengan sholat. Mungkin sebelum kita akhiri dengan tahlil, salawat istighfar, ada yang mau ditanyakan tentang pelajaran kita hari ini. Silahkan. Paham ya kira-kira para jamaah sekalian? Ya, silahkan. Kalau dalam sholat kan ragu dalam niat itu batal. Iya, niat sholat maksudnya. Kalau dalam puasa bagaimana Ustadz? Apakah sama atau tidak? Dalam puasa, niat puasa. Niatnya itu kapan itu maksudnya? Ragunya itu kapan? Kalau ragunya itu pas ini, saya lupa kalau masalah puasa ini. Seingat saya enggak batal itu. Tapi nanti saya murojaah ya kalau masalah puasa. Saya ragu. Nanti saya murojaah tentang ini. Yang jelas ragunya itu ketika puasa kan ya. Ketika siang maksudnya kan. Nah, ketika siang. Ya. Saya lupa. Iya. Ya nanti saya ini murojaah lagi. Yang lain ada enggak? Kalau enggak ada, kita akhiri dengan baca tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbi gfirli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fiikum.